Horas, jumpa lagi dengan kami Belige Academy. Kita kupas terus ya, kebobrokan, ya, manipulasi, ya, pekerjaan mantan Kapolri, mantan Wakapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian dan Direktur Reskrimumnya Krisnamurti, ya, betapa tidak bermoral, barbar, biadab, ya, kedua jenderal ini menggunakan video CCTV yang sengaja direkayasa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, ya, masukkan Jessica ke sel tikus, menersangkakan, memidanakan, bekerja sama dengan para jaksa penipu untuk mengubah-ubah, ya, isi flash disk waktu demi waktu. Ini pekerjaan paling barbar ini, Pak Presiden. Kami menyerukan supaya pecat, pidanakan ini Tito Karnavian ini dari Kementerian Dalam Negeri. Tidak pantas seorang perekayasa, barbar, brutal terhadap barang bukti digital diangkat sebagai menteri. Harusnya diangkat sebagai tahanan Nusa Kambangan. Ya, cocoknya itu. Perlaluan ya. Apanya semua video CCTV direkayasa, baik resolusi spasial, temporal, formasi warna juga dibuang. Inilah pekerjaan bobroknya Tito Karnavian dan Krisnamurti. Oke pemirsa, kita pada video kali ini kita akan membahas ya pekerjaan dari Nur Samran Subandi. Nur Samran Subandi, Kombes Pol, merangkap toksikolog di puslapor apa itu, toksikologi Mabes Polri. Ada yang sangat fatal ya kalau saya lihat hasil prediksinya itu ya. Jadi pertama adalah asumsi liarnya ya. Kita lihat dulu grafiknya ini. Ya, ini di naskah keputusan Binsar Gultom dan Partahi Utapea. Ya, jadi ada disebutkan konsentrasi anion sianida CN ya. Awalnya ya untuk menentukan interpolasi dan ekstrapolasi yang akan dia pakai itu 9.880 mg per liter. Inilah dari asumsi liar bahwa Mirna Salihin hanya meminum satu sedotan atau sebanyak 20 ml. Inilah nilai awal yang berdasarkan asumsi liar. Kenapa saya bilang asumsi liar? Ya siapa yang bisa menentukan Mirna Salihin menyedot satu sedotan, 10 sedotan, ya kan? Tergantung kecepatan menyedot dan berapa lama dia menyedot. Itu tidak diketahui. Makanya saya bilang ini asumsi sangat-sangat liar. Ini junk science ya. Ya, bagaimana mungkin ya? Karena apa? Justru volume sisa kopi di berbagai titik waktu ya, ketika diambil sari setelah diminum Mirna Salihin dan dicicip atau diminum Hani Juitabun tertangkap di kamera 9 ya, diambil oleh sari, justru dihancurkan resolusi itu ya, volume sisa. Setelah itu dibawa Devi Siagian atau Marwan Amir ke pantry. Mereka lakukan penetrasi terhadap kopi tersebut. Apakah dicium, dicicip? Kalau menurut Devi Siagian, hanya dicicip, diteteskan dari sedotan ke lidah, tapi itu tidak dikonfirmasi ke persidangan. Ya, jadi volume sisa kopi yang seharusnya bisa ditangkap di kamera CCTV 15 justru dihancurkan informasi itu oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti. Jadi asumsi liar dari Nur Samran Subandi adalah hanya satu kali sedotan 20 ml. Inilah nilai awalnya katanya. Konsentrasi anion cyanida CN 9.880
miligram per liter. Oke, inilah ya asumsi liarnya. Kita pakai aja asumsi liarnya. Ya. Oke, selanjutnya dia apa ya, melakukan aproksimasi dengan kurva Y sama dengan bla 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 X kuadrat tambah X ya, kurang X tambah bla 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 gitu ya. Ini adalah kurva polinomial pangkat 2 atau dua apa namanya? Kurva polinomial pangkat 2 atau disebut dengan binomial. Nah, jadi kalian lihat di sini ya, inilah kurva pendekatan dia atas penurunan sianida ya. Y sama dengan 0,1569 X kuadrat dikurang 35,601 X ditambah 9834,4 ya. Di sini yang salah ya dari Nur Samran Subandi ya. Ketika X sama dengan 0 ya dari kurva ini ya, kurva pendekatan dia, ketika X sama dengan 0 maka ini 0 dan ini 0, maka Y sama dengan 934,4 ya. Ini salah besar. Kenapa saya bilang? Karena nilai awalnya dia bilang di sini adalah 9880. Dari manakah ini 9834? Maka ini prediksinya, kurva prediksi, kurva apa namanya, polinomial ini salah besar. Harusnya 9880. Ketika titik 0, X sama dengan 0, ya, harusnya ini 9880. Bukan 9834,4. Dia sendiri yang buat di sini. Konsentrasi awal. Waktu simpan jam sama dengan 0. Ya, konsentrasi anion cyanida adalah 98850 mg per liter. Tetapi di kurva pendekatan dia, ketika X sama dengan 0, ini komponen 0, 0, malah 9834,4. Ini hancur kali. Ini pekerjaan Nur Samran Subandi. Kacau, ketawa dulu saya. Parah, parah. Ini pekerjaan apa ini ya? Kalau skripsi ini saya langsung kasih konten E ini ya. Bagaimana mungkin ketika X ya jam sama dengan 0, Y atau cyanida, anion cyanida itu 934,4, padahal dia bilang sendiri pada saat X sama dengan 0, 9880. Ini kan kacau sekali ini. Aduh. Sudah mendapatkan 9880 ini aja apa dengan cara asumsi yang sangat liar, satu sedotan 20 ml ya. Seolah-olah hanya Mirna Salihin saja yang menyedot. Itu pun dia asumsi liar 20 ml. Aduh, kacau. Ini sendiri sudah liar. Udah gitu kurvanya juga salah. Ya, karena ketika X sama dengan 0, dia jadi 9834, bukan 9880. Kacau, kacau. Ini kerjaan si Tito Karnavian ini. Aduh, aduh, parah. Aduh, toksikolog puslap for Mabes Polri. Ya, membuat kurva pun berantakan ya. Ketika X sama dengan 0,9834,4, dia sendiri yang bilang 9880. Jadi, dugaan saya ini konstanta awal ini atau nilai X awal ini adalah nilai cocok-cocokan supaya prediksi waktunya sesuai dengan yang dia bilang di sini antara jam 16.30 sampai 16.45. Kacau. Nur Samran, Nur Samran. Kalau ini pekerjaan skripsi ya, karena ini matematika sederhana aja. Ini pasti konten E ini, skripsi matematika MIPA. Ya, kalau ini sudah salah ya, karena ketika X atau jam sama dengan 0, maka dia 9834 bukan 9880. Yang dia dapatkan ini, maka hasil prediksinya pasti salah ini. 16.30 sampai 16.45. Aduh, parah ya. Oke, kita tunjukkan program yang saya buat ya untuk mendemonstrasikan betapa hancurnya perhitungan Nur Samran Subandi ini ya secara matematika ya. Saya tidak paham ya sianida dan segala macam, tapi karena dia menggunakan model matematika, ya bisa kita ini ya
guliti kesalahan dia. Dari sini aja sudah salah. Karena ketika X sama dengan nol, dia harusnya 9880, bukan 9834. Ya, karena ini nol nol, maka Y sama dengan 9834, harusnya 9880 ya. Parah. Oke, ini kita buatkan program sederhana ya untuk membuktikan kesalahan dari siapa itu, perhitungan Nur Samran Subandi ya, penguraian laju penguraian ya. Karena kita lihat di sini ya, kalau kalian familiar dengan fungsi ini X kuadrat X dan konstanta ini, maka dia akan menjadi ya, karena di sini positif, maka dia menjadi parabolik terbuka ya, maka dia setelah turun dia naik gitu loh. Penguraian sianida kan harusnya turun terus. Jadi sebenarnya ini model binomial yang salah ya. Nanti kita lihat ya. Harusnya kan dia turun. Terus tapi setelah saya uji dengan kurva ini, dia bisa naik itu. Sianida itu bukan turun. Ini kita lihat. Oke, ini saya buatkan ya programnya. Nah, ini untuk 9880 ya, sesuai dengan nilai awal dia ya. Karena saya tidak tahu ini tiba-tiba ada 9834, padahal nilai awalnya 9880 ya. Makanya di sini saya masukkan 9880, terus dia menentukan berapa jam kah ya, sehingga tersisa berapa konsentratnya itu. Katanya 7.900. Nah, berapa jamkah dia sampai 7.900? Maka kita masukkan di sini 7.900, cari nilai X ya. Nah, kita lihat di sini ya. Karena dia parabolik ya. Ya, nilai awalnya tadi 9880 sesuai dengan apa dia. Nah, nilai yang dia dapatkan dengan asumsi liar 20 mililiter per apa ya, per satu sedotan. Ya, harusnya 9880 di sini nilainya. Nah, kapankah dia nilai Y itu menjadi 7.900? Maka ada dua titik dia. Karena kalau parabolik itu dia pasti menaik ya. Turun baru naik. Jadi persamaan dia itu sendiri sudah salah gitu. Harusnya turun terus. Bukan harusnya pakai binomial. Harusnya pangkat 3 pangkat 4. Dan itu harus tambah kurang komponen-komponen X-nya itu. Ini salah ini. Masa laju penurunan sianida ketika 150 jam malah naik di sini? 200 jam, 250 jam, 300 jam malah naik. Ini kan salah sekali ini si Nur Samran Subandi. Tiba-tiba ada lagi konstantanya ini awalnya 9834 kan. Kan kacau, ini salah ini. Nah, disinilah ya, ketika dia ingin mencari berapa jamkah sehingga nilai konsentrasi anion sianida itu menjadi 7.900, saya dapatkan 97 jam ya untuk di sini, karena parabolik maka ada dua solusi, bukan satu, bukan unik. Ya, untuk solusi pertama adalah 97 jam 35 menit 12 detik. Yang solusi kedua di sini 129 jam 18 menit 56 detik. Inilah dia hasilnya ya. Jadi kalau prediksinya sesuai yang dia apakan 10 Januari di sini yang saya prediksi ya dengan 9880, maka dia ya ini titik ini adalah 6 Januari 2016 pukul 8.54 pagi, 47 detik. Jadi kalau kita pakai konstanta awal ya, nilai konsentrasi anion sianida awal 9880 ya, seperti yang dia dapatkan ya di sini, itu prediksinya sesuai dengan kurva dia ya, 6 Januari 2016 pukul 8.54 ya, jam 9 pagi kurang ya. Jessica belum datang di situ. Nur Samran ya. Di samping itu juga ya, ini kurva binomial itu bisa naik gitu. Ini kan bukan penurunan sianida, ini fluktuasi sianida. Masa bisa konsentrasi sianida dengan persamaan dia itu bisa naik ya. Di 300 jam malah naik dia jadi 13.320. Ini kan kacau ya. Ya, persamaan dia ya dengan ini.
Ini 0,1569 X kuadrat kurang 35,601 X ditambah nilai awalnya ya. Sama seperti yang dia taruh di sini. Nah, ini persamaan yang saya buat ya. Jadi dia sendiri menyangkal nilai awal yang dia cari itu 9880 ya. Nilai awal sianida ketika X sama dengan 0 ya. Ya pas 9880 harusnya ya. Tapi dia sangkal itu nilai itu nggak dia pakai. Tiba-tiba 93834,4. Kacau. Kalau kita masukkan 9834,4 ya, maka nilai awalnya kita lihat di sini 9834,4 tidak sesuai dengan hitungan dia. Kacau ya. Terus waktu prediksinya jam 16.20 ya untuk solusi pertama di sini. Solusi kedua ya tanggal 4 Januari 2016 17.45. Jadi ada dua solusi ya untuk nilai 7.900 miligram per liter ini ya konsentrasinya. Jadi parahnya adalah ini konstansa entah dari mana ya dicocok-cocokkan lah ini ya sehingga didapatkan prediksi 6 Januari 2016 pukul 16.20 ya. Padahal hitungan dia adalah ya lewat persamaan-persamaan dia sebelumnya ini ya 9880 ya. Hitungan dia panjang sehingga didapatkan 9880 miligram per liter justru tidak dia pakai. Dia cocokkan 9834 ini biar sesuai dengan 6 Januari 2016 16.20 10 ya. Sesuai prediksi dia 16 berapa itu 30 katanya sampai 16.45 ya. Padahal exactly-nya 16.20 10 ya. Inilah perbuatan rekayasanya Nur Samran Subandi ya. Kurvanya sudah salah ya, turun terus naik ya ketika diekstrapolasi sampai 300 jam. Itu kan nggak mungkin penurunan sianida. Malah sianidanya konsentrasinya naik. Memangnya nuklir ya, sistem fusi atau fisi nuklir kan ini kan sianida. Ya, bukan energi nuklir ini ya bisa naik sepanjang waktu. Ya. Ini aja salah. Konstanta nilai awal 9834,4 ini aja entah dari mana ya. Saya baca berulang kali dari mana ini 9834,4. Nggak ada. Tiba-tiba aja sulap di sini 9834,4. Padahal dia bilang 9880. Konsentrasi anion sianida awal 9880 dengan asumsi liar 20 ml sekali sedotan. Ini pun sudah liar. Apalagi ini 9834,4. Ini kan sudah sangat nggak jelas sih ini 9834,4 entah dari mana ini. Kalau sesuai dengan hitungan dia ini harus 9880 di sini. Ya di sini 9880 ya sesuai dengan hitungan dia. Tampilkan grafik. Nah, inilah dia 9880 titik awal X sama dengan 0, jam 0. Ya, jam sama dengan 0 di sini. Ini 0 9880 sesuai dengan dia. Ya. Makanya di sini harus 9880. Sini karena dia nilai awalnya 9880 terus kita hitung berapa jamkah ketika dia jadi konsentrasi 7.900 maka prediksi waktunya adalah 6 Januari 2016 jam 8.5447 3 jam ya sekitar 3 jam sebelum Jessica datang jam 11.30 ya. Kacau. Pak Kapolri, bagaimana ini Pak hitungan puslapor apa ini toksikologi Mabes Polri ini bagaimana ini Pak? Kok bisa sulap ini 9834 padahal nilai awalnya katanya 9880 dengan asumsi liar ya 20 ml per sedotan tapi ini tiba-tiba sulap 9834 ini kan ini cocokologi ini karang-karangan ini Pak 9834,4 untuk menyesuaikan akhirnya prediksi waktunya.
Kalau kita pakai perhitungan dia 9880, ini hasilnya Pak Kapolri. Prediksi waktunya ya 6 Januari 2016, 8.54 pagi. 3 jam sebelum Jessica datang. Aduh, parah kali, Bang. Hancur, hancur, hancur. Nur Samran Subandi ini pekerjaannya, ya ampun. S1 matematika sudah ketawa ini ya. Nggak usah S1 matematika, SMA ya. Kalau guru kita ditanya, loh, ketika X sama dengan nol, kalau nilai awal 9880, maka di sini konstanta harus 9880, bukan 9834,4. Dari mana Anda itu? Langsung dikasih nilai nol. Ya kan? Ketika X sama dengan nol, maka ini menjadi nol, ini komponen menjadi nol, maka tinggal koefisiennya ya aja ya. 9880. Sesuai dengan hitungan dia ini. Kacau ini, aduh, aduh, sudah secara video CCTV direkayasa, ya, hitungan prediksi masuknya sianida hancur ya, 9880 tapi tiba-tiba muncul angka sulap 9834. Ya, kalau kita pakai 9880, ya 3 jam sebelum Jessica datang, masuknya sianida itu. Kacau, udah gitu kurvanya juga, kurva binomial yang parabolik terbuka. Ya ketika bertambahnya X ya dia begitu turun dia akan naik lagi. Ini kan prediksi yang curan-curan ini. Karena dia tidak lanjutkan aja ekstrapolasinya ini. Kalau dilanjutkan nilai X-nya jamnya mah naik dia. Seperti ini. Ya, kurvanya naik dia. Ya inilah kurvanya 0, bla bla X kuadrat kurang ini sampai kacau. Ini logika matematika bagaimana? Ini ya ampun, ampun. Parah kali puslapor toksikologi ini ya. Sudah pakainya Excel ya. Dana triliunan. 114 triliun ya. Membuat prediksi pun pakai Excel. Apa nggak ada programmer yang agak agak ada otaknya di sana itu membuat kayak gini gitu loh. Aduh, membuat program sederhana seperti ini bisa user interaction gitu kan. Ya nggak usah hitungan manual seperti ini, jadi didapatkan sekian-sekian. Ini kan dalam rentang ini kan nggak ada hitungan ini manual kali. Kalau saya kan langsung prediksi waktu nih, karena dua solusinya untuk nilai yang sama 7.500 karena parabolik ya, solusinya dua, maka solusi pertama adalah 97 jam ya, setelah titik nol itu 35 menit 12 detik ya, dan solusi kedua di sini 129 jam 18 menit 56 detik. Kalau kita kurangi percobaan dia 10 Januari 2016 pukul 10.30 siang, ya jadinya ini prediksinya. 6 Januari 2016 pukul 8.54 pagi, 47 detik. Solusi pertama. Solusi kedua untuk ini 5 Januari 2016 pukul 1 pagi. Ya kan prediksi dia ya kan. Ini prediksi dia saya buat. Nah ini untuk 10 Januari date time. Nah, ini dia. Nah, basis time-nya ya. 10 Januari 2016 pukul 10.30. Ini dia variabel dasar ya, basis time sebagai referensi. Baru setelah itu kita dapatkan dengan dikurangkan saja di sini. Base time dengan hasil prediksi. Sesuatu yang nggak susah, tapi ini pakai Excel ya. Sudah pakai Excel, terus ini ada nilai sulap 9834. Padahal dia bilang di sini dengan perhitungan-perhitungan sebelumnya di apanya ini naskahnya dapat 9880, malah nggak dia pakai. Malah dia pakai 9834. Kacau. 9834 ini entah dari mana ya, untuk mencocok-cocokkan aja lah ya. Nilai sulap itu biar dapat dalam rentang ini ya. Ya, supaya dapat rentang ini 16 20 10. Kacau. Aku ya bak. Aduh, ini pekerjaan apa ini? Aduh, aduh. Kalau untuk grafik menurun itu bukan pakai grafik polinomial pangkat 2, Nur Samran ya, pangkat 7 10 begitu. Dan itu harus
tambah kurang koefisien-koefisiennya ini harus plus minus plus minus plus minus 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 begitu. Bukan begini, pangkat dua pasti parabolik ya. Ketika di sini positif, maka dia parabolik terbuka. Ini negatif, parabolik tertutup. Osilasi ini. Jadi begitu dia turun, dia akan naik lagi. Masa penurunan sianida bisa naik dalam waktu 150 jam, 200 jam, 250 jam ya, 300 jam. Ini kan kacau, ini prediksinya salah ini. Ya. Aduh, aduh, udah gitu. Yang dia cari justru perhitung-hitungannya dia nggak dipakai. 9880 itu. Tiba-tiba muncul nilai sulap 9834. Ah, kacau kali lah ini. Aduh, Nur Samran. Katanya engkau doktor. Tapi ini model matematika biasa saja loh. 9880 tiba-tiba kau sulap 9834,4. Supaya kau cocok-cocokkan waktu prediksi di sini. Padahal kalau kau pakai sesuai dengan hitunganmu 9880, maka ini harus 9880, maka ini prediksinya 6 Januari 2016 jam 8.54 pagi. Kacau ya. Oke pemirsa ya, kalau kalian programming ya saya kasih linknya nanti ya untuk membuktikan apa saya ya hasil prediksi saya agar kita tertawakan ini keterlaluan hasilnya ini bah. Kacau kacau. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami, Balige Academy di Debian dan Coba yang Indah. Oras!